Selamat pagi, salam sejahtera, berkah dalam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Ignatius Damar Putra. Saya bekerja di SD Negeri Sabranglor, Surakarta, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya sebagai peserta PPG LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 2530972 pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan mengambil video pembelajaran untuk syarat tugas UKIM. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. SS Sabranglor luar biasa, mantap benar. Apa kabarnya? Baik, sehat, luar biasa, bisa, Yes. Luar biasa anak. Dengan wajah yang gembira, dengan sukacita kita akan mempersiapkan diri untuk belajar. Sebelumnya, mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan doa pembuka. Pak Ignas minta tolong Valda untuk memimpin doa. Silakan masuk ke depan. Mari Pak Ignas dan teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pembelajaran yang akan kami laksanakan hari ini. Berkati kami ya Bapa, agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh, agar kami dapat meneladani Nabi Amos yang memperjuangkan keadilan. Semoga kami juga dapat berlaku adil dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali ke tempat duduk, Valda. Terima kasih. Kita sudah membuka dengan doa pembuka. Kemudian Pak Ignas akan sensi dulu ya. Lionel Ozzy, Hadir. Gonzaga, Hadir. Valda, Hadir Pak. Emre. Hadir Pak. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme kita. Indonesia tanah airku, Tumpah darahmu. materi apa sebelum belajar ini? Masih ingat? Masih. Apa materinya? Nabi Elia. Nabi Elia, betul. Nabi Elia itu kisahnya melawan siapa? Naal. Nabi Baal. Betul. Nabi Elia melawan Nabi Baal yang dimenangkan oleh. Nabi Elia. Nah, pada hari ini kita akan belajar lanjutannya setelah Nabi Elia adalah Nabi Amos. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya peserta didik mengenal kisah Nabi Amos yang memperjuangkan keadilan. Dan semoga peserta didik selalu memiliki sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya. Supaya kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Ya. Bisa ya ini ya? Nah, ikuti nyanyi dengan gembira, dengan semangat ya. Kita bisa ikuti gerakannya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Baik, setelah kita menyanyikan lagu Laskar Kristus, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan pembuka ya. Pertanyaan pemantik. Apa yang kamu ketahui tentang adil? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak.
Ya, Saskia, apa? Adil adalah membagi sama rata atau seimbang. Membagi sama rata atau seimbang. Ya, bisa. Lalu pertanyaan berikutnya, apa hukuman bagi orang yang tidak adil? Apa hukumannya? Saya Pak, Ya, Hendrik, apa itu? diberi sanksi atau hukuman. Diberi sanksi atau hukuman. Ya, bisa ya, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu yang pertanyaan ketiga, apakah kalian pernah mendengar Nabi Amos? Nah, Nabi Amos itu ada di Perjanjian Lama atau Baru? Betul. Mari kita lanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kegiatan inti kita, di kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama kita akan membagi anak menjadi 3 kelompok. Oke? Cara pembagiannya adalah dengan berhitung dari 1 sampai 3 kemudian diulangi lagi. Ya, mulai dari Gonzaga. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 mana? Saya. Sama dengan kelompoknya. Silakan membuat nama kelompoknya. Baiklah, minta nama kelompoknya adalah nama murid Yesus. Oke? Oke. Ya. Kelompok 1 namanya apa? Petrus. Oke, jadi kita ganti. Kelompok Petrus, mana suaranya? Saya. Siap, gitu. Kelompok 2, Yakobus. kelompok Yakobus. Kelompok Yakobus siap? Siap. Nah, kelompok 3, kelompok Matius. Nah, kelompok Matius siap? Siap. Oke ya. Kelompok Petrus, Yakobus, dan Matius. Nah, sekarang kita akan mulai masuk dalam kegiatan kelompok. Yang pertama, Petrus akan membagikan sebuah teks cerita. Dapat semua teks ceritanya. Nah, sekarang mari kita baca secara bergantian ya. Baca dengan suara yang keras ya, jelas. Bergantiannya setelah titik ganti ya. Kita mulai dari Gonzaga, Emrik, Saskia, dan selanjutnya. Baik, bisa dimulai Gonzaga. Di sebuah pasar yang ramai di sudut kota Surakarta, ada seorang pedagang beras yang kiosnya paling laris. Namanya Pak Karto. Dia dikenal semua orang karena senyumnya yang ramah dan sapaannya yang santai. Tiap pagi para ibu, tukang becak, hingga nenek-nenek tua seperti Mbak Titi antri untuk membeli beras di kiosnya. Tak beli seorang tua becak yang sering makan di dekat pasar. Baik, kita sudah selesai membaca cerita yang judulnya tentang apa? Timbangan. Ada berapa tokoh dalam cerita tersebut? Tiga. Apa saja? Pak Karto, Mbak Sini, Pak Budi. Ada tempatnya di mana cerita itu? Pasar. Di kota apa? Surakarta. Baik, setelah mendapat teks itu, Pak Ignas akan memberikan lembar kerja lagi, yaitu bahan untuk diskusi kalian. Oke? Silakan nanti ditulis nama kelompoknya, ya. Tadi sudah ditulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya. Coba kita sama-sama membaca soalnya terlebih dahulu. Ya. Nomor 1, coba minta tolong Saskia dibaca. Pertanyaannya apa? Menurutmu mengapa orang yang kelihatannya baik seperti Pak Karto bisa berbagi baik? Nomor 2, Gonzaga tolong dibacakan yang keras. Apakah tindakan Pak Budi yang menegur itu perlu dilakukan? Atau sebenarnya ya hanya cari masalah, menjelaskan alasanmu? Baik, silahkan diskusikan dengan temanmu ya. Cari jawabannya itu ada dalam teks ya. Jadi ini melatih juga kemampuan literasi. Juga ada kemampuan numerasinya juga. Karena di situ disebutkan ada angka-angka timbangan. Ya.
1 kilo. Tapi timbangannya jadi berapa? Setelah ditimbang oleh Pak Budi, timbangannya jadi berapa? 850. Berarti diambil berapa? 150. Jadi itu kecurangannya adalah 150 tiap 1 kilo. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah. Mas ambil ya. Nah, setelah kita berdiskusi ya, pasti kepalanya panas karena kita berpikir, karena kita ice breaking dulu, menyejukkan dulu supaya lebih semangat lagi ya. Kita akan melakukan tepuk Yesus ya, tepuk Yesus. It's time to begin the sixth lesson. Ya. E. E. S. U. S. Yesus, yes. Baik, setelah kita disegarkan dengan tepuk Yesus, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya. Kita akan memperdalam kisah Amos dengan membaca kitab Amos. Baik, siapkan kitab sucinya. Kita buka kitab Amos bab 4 ayat 1 sampai dengan 5. Dan bab 5 ayat 1 sampai dengan 15. Sudah ketemu? Sudah? Ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basah yang ada di gunung Samaria, yang meras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi. Baik, kita lanjutkan yang bab 5 ayat 1 sampai dengan 15. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kamu Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi. Anak darah Israel terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Baik, setelah kita membaca kitab suci tentang Nabi Amos, kita melanjutkan dengan menonton video. Gimana? Tertarik? Tertarik. Ini video ini berisikan tentang kisah Nabi Amos. Mari kita saksikan. Mari kita saksikan ya. Sosok Amos sebagai seorang nabi tidak begitu sering diangkat menjadi topik khotbah atau cerita seorang ibu, karena ia tidak memiliki kisah epik seperti Musa membelah laut atau Yunus nabi sebelum dia berada di perut ikan selama 3 hari. Walau demikian, Tuhan memakai Amos untuk melakukan sesuatu yang sangat penting dan relevan hingga saat ini. Baik, kita sudah selesai menonton video. Bagaimana? Banyak hal yang menarik sudah didapat? Ya. Kisah tentang siapa? Oke. Coba kalau masih ingat, Nabi Amos itu berasal dari mana? Dari mana? Dari Tekoa. Siapa yang masih ingat pekerjaannya apa? Gembala, dan pengumpul buah apa? Ara. Jadi dia orang biasa apa kerajaan? Orang biasa. Untuk selanjutnya, Kainas minta anak-anak untuk masuk lagi dalam kelompoknya ya, masih di kelompoknya untuk mengerjakan lembar kerja yang berikutnya. Dalam lembar kerja ini
kita akan memperdalam tentang Nabi Amos yang memperjuangkan keadilan. Oke, silakan. Bisa dimulai mengerjakan. Ini nanti untuk dipresentasikan ya, jadi harus dikerjakan dengan baik. Silakan ditulis, dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Baik, sudah selesai ya, sudah siap untuk presentasi. Baik anak-anak, untuk presentasi kita akan mulai dari kelompok yang terakhir nanti ya, kelompok berapa? 3 berarti. Kelompok 3 itu kelompok apa namanya? Kelompok Matius. Jadi kelompok Matius silahkan mempresentasikan dan teman-teman yang lain memperhatikan. Dan nanti silahkan bertanya, ajukan pertanyaan yang kritis. Nanti akan dijawab oleh kelompok Matius. Bisa? Bisa. Ya. Baik, silakan kita beri waktu pada kelompok Matius untuk presentasi. Silakan ini. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok Matius akan memberikan presentasi kami. Nomor 1, bagaimana situasi kehidupan masyarakat Israel yang digambarkan oleh Nabi Amos? Para pemimpin bangsa Israel waktu itu digambarkan seperti lembu basan yang gemuk. Mereka gemuk karena suka meremas orang lemah dan menginjak orang miskin. Para pemimpin suka memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai alasan untuk memungut pajak dari rakyat. Nomor 2, mengapa rakyat mengalami kemiskinan? Rakyat mengalami kemiskinan karena diperas dan diinjak-injak para pemimpin bangsanya. Mereka dikelabui para pemimpinnya. Siapakah Nabi Amos? Amos berasal dari desa Tekoa. Ia seorang gembala ternak. Nomor 4, apa nasihat Amos? Agar masyarakat tidak binasa. Pemimpin harus berbuat adil dan memperhatikan rakyat yang miskin. Nomor 5, nilai-nilai apa yang dapat dipetik untuk menanggapi masalah kemiskinan? Kita harus berbuat adil dan memperhatikan orang-orang miskin, memberikan sebagian harta dan kepunyaan kita. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Ya, silahkan. apakah pemimpin bangsa Israel bisa disebut korupsi? Tolong jelaskan. Apa ada yang mau bertanya lagi? Saya, Silahkan. apa tindakan tidak adil yang sering terjadi di kelas kita? Oke, apa ada pertanyaan lagi? Wah. Oke, sebelum aku menjawab, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Oke, jadi untuk pertanyaan yang diajukan tadi, ini adalah jawaban kami. Untuk yang nomor 1, ya itu disebut tindakan korupsi karena mengambil harta hak milik orang lain. Ini juga terjadi di negara kita Indonesia. Pemimpinnya ada yang korupsi, bahkan sampai di lingkungan. Untuk yang nomor 2, membeda-bedakan teman, membuli, tidak izin meninggalkan kelas, yang benar itu yang salah. Begitulah jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih, sekian dari kami. Nah, baik, kita beri tepuk tangan. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mempresentasikan dengan baik, luar biasa ya. Kalian sudah berdiskusi, sudah menampilkan jawabannya, sudah saling bertanya dan bisa menjawab. Itu adalah proses yang bagus untuk kalian belajar dalam bekerja sama, dalam menghargai teman ya. Selanjutnya akan kita berikan penjelasan mengenai Nabi Amos. Pemimpin bangsa Israel saat itu mereka apa? Korupsi, tidak adil.
korupsinya bagaimana? Jadi mereka itu ngomongnya ada persembahan, ya, persembahan untuk Tuhan, mengumpulkan uang persembahan. Jadi rakyat-rakyatnya, ayo rakyat-rakyat kita mengumpulkan uang persembahan untuk Tuhan, kumpulkanlah, ya, ambil. Kalau semakin banyak semakin baik. Terus ternyata uang hasil persembahan itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk kesenangan diri sendiri. Untuk kepentingannya siapa? Para pemimpin, ya, bukan untuk dipersembahkan. Kalau dipersembahkan untuk kepentingan semua, tapi ternyata tidak, ya. Mereka melakukan korupsi. Lalu itu disebut tindakan yang adil atau tidak? Tidak adil. Harusnya rakyatnya mendapatkan haknya, tapi tidak didapatkan karena diambil oleh siapa? Para pemimpin bangsa Israel. Lalu yang berikutnya, rakyatnya apa? Menderita, ya. Rakyatnya menderita karena uangnya sudah diambil, sudah rakyatnya miskin, tidak punya uang, ya. Terus mereka ditipu, dikelabui oleh para pemimpinnya. Ya, kalau uangnya itu ternyata tidak digunakan untuk kebaikan bersama. Nah, ini juga beberapa kali terjadi di negara kita, ya. Jadi ada pemimpin yang mengambil uang rakyat, ya. Jadi uangnya itu yang seharusnya untuk kepentingan bersama, ya, tapi digunakan untuk kepentingan siapa? Sendiri. Itu adil atau tidak? Adil, ya. Lalu yang berikutnya, Tuhan tergerak hatinya berbelas kasih, ya, untuk menolong bangsa Israel. Nah, siapa yang diutus Tuhan untuk menolong bangsa Israel saat itu? Nabi Amos. Maka Nabi Amos julukannya pejuang keadilan. Nah, Tuhan tidak tega, ya, melihat rakyatnya diperas. Maka Tuhan memanggil Nabi Amos untuk apa? Mengingatkan bangsa Israel. Nah, tadi fakta ceritanya Nabi Amos itu berasal dari mana? Tekoa. Terus dia hanya seorang peternak biasa, tapi dia dipilih oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel. Nah, lalu apa yang diingatkan Tuhan pada bangsa Israel melalui Amos? Pesannya apa? Pemimpin harus berbuat adil. Pemimpin harus berbuat Adil. Nah, jadi pemimpinnya harus kembali pada tugasnya yang benar, yaitu berbuat adil. Jadi tidak boleh curang, tidak boleh bohong, ya, tidak boleh mengambil haknya. Itu adalah perbuatan yang baik atau jahat? Jahat, ya. Nah, kalau tidak mau bertobat ini para pemimpinnya, mereka akan mendapatkan apa tadi? Hukuman. Nah, hukumannya itu apa? Di sini dikatakan apa hukumannya? Jika, ayo kita baca bersama-sama. Jika tidak mau, Tuhan akan mengangkat para lalim itu seperti air ikan, sehingga yang tersisa tinggal sedikit. Jadi anak-anak, kita dapat menyimpulkan, ya, jelas pembelajaran kita tentang Nabi Amos dari kisah tentang
timbangan tadi yang judulnya timbangan. Kita belajar dari siapa? Pak Budi. Yang berani apa? Yang berani menegur Pak Harto. Yang berbuat curang siapa? Dia menimbang berasnya itu harusnya berapa? Harusnya 1 kilo, tapi ditimbangnya berapa? 850 gram. Jadi dia ngambil berapa? 150 gram. Kerugiannya Mbah Siti berapa? 150 gram. Walaupun kayaknya 150 gram itu tetap namanya kerugian. Kemudian kita belajar tentang Nabi Amos. Nabi Amos itu melihat bangsa Israel, ya, pemimpinnya itu korupsi, tidak adil, ya. Kalau ini mungkin uangnya akan lebih banyak, ya, karena uang yang dikumpulkan itu banyak. Jadi mendapatkan uang yang banyak pemimpinnya itu hanya untuk dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Rakyatnya menjadi apa? Menderita. Nah, disinilah kita ada kesimpulan bahwa Tuhan selalu menolong, ya. Melalui siapa? Nabi Amos. Nabi Amos menyerukan supaya para pemimpin ini berbuat adil. Selanjutnya kita akan merefleksikan, ya. Mari kita baca bersama-sama 4 pertanyaan refleksi ini. Lalu nanti kita jawab dalam hati kita masing-masing, ya. Yang A, kita bersama-sama. Apakah ketidakadilan sebagaimana digambarkan dalam kisah Amos itu terjadi di antara kalian? Yang kedua, jika hal itu terjadi di antara kalian, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan? Baik, untuk menutup pembelajaran kali ini kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Tahu lagunya? Tahu. Kita tidak perlu gembira dan sukacita karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah mengikuti prosesnya dengan baik. Nah, kita tutup dengan doa penutup. Pak Inas minta tolong Mosi untuk memimpin. Baiklah dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pembelajaran yang sudah kami lalui. Semoga kami semakin memahami tentang keadilan, semakin memahami pesan Nabi Amos. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra